menuju ke informasi selanjutnya, yaitu mengenai ungkap kasus penipuan masuk Akpol. Seperti video yang sedang kita saksikan bersama, Polsek Wuluhan, Kepolisian Resort Jember berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan masuk Akademi Kepolisian atau Akpol. Kasus ini bermula dari laporan korban yang diduga telah mengalami kerugian hingga sekitar 5 miliar rupiah. Berangkat dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada 17 Mei 2021 lalu, tersangka berhasil ditangkap. Untuk mengetahui langsung bagaimana press release yang berlangsung di Mapolsek Wuluhan, saya tergabung dengan M. Zidan, jurnalis FTV Jember. Baik pemirsa, saya sedang mencoba untuk terhubung dengan M. Zidan, jurnalis FTV Jember. Halo, selamat siang. Siang. Selamat siang, Zidan. Iya, siang, Silvi. Iya. Bisa diinformasikan bagaimana suasana press release di Mapolsek Wuluhan saat ini, Zidan? Ya, dapat saya informasikan bahwa baru saja di Mapolsek Wuluhan, Kabupaten Jember, Iya. Kepolisian melakukan press release ungkap kasus mengenai dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 4,7 miliar rupiah. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka, maksud saya adapun tersangka yang berhasil diamankan oleh polisi, ada dua orang tersangka dengan modus penipuan pendaftaran masuk Akademi Kepolisian, seperti itu, Silvi. Baik. Lalu bagaimana kasus ini bisa terbongkar, Zidan? Bisa diinformasikan kepada kawan gatekeeper yang sedang menyaksikan? Kasus spektakuler ini terbongkar berawal dari laporan warga salah satu korban di Desa Lojejer, dan kebetulan korbannya adalah kepala Desa Lojejer sendiri yang melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan oleh salah satu pelaku bernama AR, inisial AR. AR ini mendeklir dirinya sebagai Gus gitu ya. Sehingga meyakinkan korban bisa memiliki akses untuk memasukkan anaknya korban, anaknya kepala desa, menjadi taruna di Akademi Kepolisian. Seperti itu. Akhirnya kasus ini diselidiki. Kasus ini terjadi bulan Mei, bulan Mei 2020. Kemudian diselidiki terus hingga pada akhirnya pada bulan Mei tanggal 17 kemarin, salah satu tersangka AR dan satu tersangka lain itu ditangkap kepolisian. Jadi modus yang dilakukan oleh tersangka ini meyakinkan korbannya bagaimana dia bisa membawa atau memasukkan anaknya ke Akpol dengan membayar sekian juta. Nah, selain itu mengelabui korban juga mengiming-iming akan bisa menjadi investor atau pemegang saham maksimal di mayoritas, maksud saya di PT Imasco Puger. Nah, yang paling unik Silvi dari kasus ini bahwa AR dalam mengelabui korbannya, dia meyakinkan bahwa AR bisa mempertemukan atau membukakan akses kepada mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti, sehingga AR ini mencoba mendesain drama sekiranya korban meyakini. Dan akhirnya itu berhasil. Akan tetapi yang dipertemukan bukanlah Badrodin Haiti beneran, melainkan Badrodin Haiti palsu.
Jadi modusnya Ya. AR ini dalam meyakinkan korbannya yang merupakan kepala desa Lojejer itu dengan cara mengajak korban mempertemukan kepada seseorang yang dikatakan itu Badrodin Haiti, dan itu mirip. Dan Mirip. kemudian ternyata itu adalah Badrodin Haiti palsu seperti itu. Akhirnya karena sudah berhasil meyakinkan korbannya, AR terus menguras keuangan daripada korban sendiri hingga akhirnya total keuangan yang diduga digelapkan oleh tersangka AR ini itu mencapai 4,7 Miliar. miliar. Baik, berarti memang di dalam kasus ini seperti sudah disusun skenario secara matang seperti itu, Zidan ya? Betul sekali. Jadi dalam kasus ini sudah tersusun secara matang bagaimana korban itu bisa takluk dan bisa meyakini bahwa modus yang dilakukan oleh tersangka ini betul-betul Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Nah, ternyata hingga pada akhirnya korbannya juga mencurigai, akhirnya melaporkan ke Polsek Huluan, dan pada tanggal 17 Mei kemarin dua tersangka dari tersangka utama dan tersangka pemeran sebagai Badrodin Haiti palsu itu berhasil ditangkap. Seperti itu, Cinti. Baik, berarti totalnya ada 2 tersangka yang saat ini disampaikan pada saat press release di Mapolsek Huluan. Betul sekali. Jadi 2 tersangka yang dilakukan press release tadi oleh pihak kepolisian. Baik, selanjutnya apa saja barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi di Mapolsek Huluan tadi, Zidan? Ada beberapa barang bukti yang oleh kepolisian diamankan tadi. Di antaranya adalah baju batik yang diklaim senilai berharga ratusan juta. Ya. Yang baju batik itu diberikan oleh tersangka kepada korban dengan membayar uang ratusan juta, yang diiming-iming bahwa baju batik itu nanti harus dipakai pada saat korban atau anaknya korban yang masuk akpol itu, pada saat pelantikan akpol seperti itu. Okay. Jadi batik itu didesain sedemikian rupa menyerupai baju batik yang bernilai ratusan juta, ya, sehingga baju batik itu diamankan oleh kepolisian sebagai barang bukti. Kemudian barang bukti yang lain adalah polisi juga berhasil mengamankan senjata laras panjang, senjata angin laras panjang, kemudian ada pistol, revolver yang berhasil diamankan oleh kepolisian dari tersangka. Selain itu ada beberapa barang lain termasuk sepatu yang bermerek, kemudian ada beberapa bukti transfer dari korban kepada tersangka yang mencapai ratusan juta rupiah. Seperti itu. Oke, baik. Lalu selanjutnya, apakah ada kemungkinan korban lainnya selain korban saat ini? Sejauh ini polisi masih melakukan upaya pengembangan. Ya. Namun sejauh yang dirilis tadi oleh pihak kepolisian, baru 2 orang tersangka yang berhasil diamankan. Artinya bahwa sejauh ini polisi masih melakukan upaya penyelidikan kembali, pengembangan. Kalau misalnya ada terjadi laporan lain atau ada korban lain, tidak menutup kemungkinan polisi juga akan mendalami kasus ini lebih lanjut. Seperti itu, Ilsi. Baik, berarti saat ini sedang dilakukan pengembangan dari kasus ini, seperti itu ya, Zidan? Betul sekali. Mungkin ada informasi lain yang bisa ditambahkan atau update terbaru lagi dari Mapolsek Huluan, Zidan? Ya, sementara seperti itu, Silvi, yang bisa dilaporkan dari Mapolsek Huluan. Baik, terima kasih atas laporan dan informasi yang diberikan oleh Zidan. Selamat siang dan selamat menjalankan tugas kembali, Zidan. Ya.